Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dari Bapak Panji Parman, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas 11 April Sumedang. Pada video ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ervina Meila Nursaidah, Reja Dwi Fitriani, dan Regi Dwi Putriani dari kelas akuntansi A tingkat 2 semester 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu mengenai penganggaran modal atau analisis usulan investasi. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Meila Nursaidah, NPM D2 2001-648. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menaksir aliran kas. Beberapa pertimbangan dalam menaksir aliran kas dalam analisis keputusan investasi. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, dan IRR. 4. Mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Dalam menaksir aliran kas, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada aliran kas versus keuntungan akuntansi. Yang kedua, ada incremental cash. Yang ketiga, flow sunk cost, biaya kesempatan atau opportunity cost, dan kanibalisasi pasar. Dan yang terakhir, ada fokus pada aliran kas karena keputusan investasi, bukan karena keputusan pendanaan. Aliran kas versus keuntungan akuntansi. Fokus dari manajemen keuangan dan analisis investasi adalah kas, bukannya keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi tidak selalu berarti aliran kas. Sebagai contoh, penjualan sebagai barangkali merupakan kredit, sehingga belum ada kas yang masuk. Item biaya tertentu seperti depresiasi juga tidak melibatkan kas. Jenis-jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, aliran kas bisa digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada aliran kas awal atau initial cash flow. Aliran kas awal terjadi pada awal kegiatan investasi. Biasanya diasumsikan terjadi pada tahun ke-0 atau sebelum dilakukannya investasi. Yang kedua, ada aliran kas operasional atau operational cash flow. Jika aktiva tetap, misal pabrik, sudah berdiri, investasi mulai menghasilkan aliran kas masuk, misal dari penjualan. Aliran kas operasional biasanya merupakan aliran kas masuk yang diperoleh setelah perusahaan beroperasi. Yang ketiga, ada aliran kas terminal atau terminal cash flow. Aliran kas terminal terjadi pada akhir proyek investasi. Biasanya ada 2 item yang terjadi pada akhir proyek. 1, penjualan nilai residu aktiva tetap, dan yang kedua ada modal kerja kembali. Pada akhir proyek, ada kemungkinan aktiva tetap masih mempunyai nilai pasar. B. Incremental cash flow. Aliran kas yang akan kita perhitungkan adalah aliran kas yang muncul karena keputusan menjalankan investasi yang sedang dipertimbangkan. C. Fokus pada keputusan investasi. Aliran kas yang dihasilkan dari keputusan pendanaan harus dihilangkan atau dikeluarkan dari analisis. Alasan lainnya adalah keputusan pendanaan masuk ke dalam perhitungan tingkat discount rate yang dipakai. Ilustrasi perhitungan aliran kas suatu usulan investasi. Suatu produk akan diluncurkan dengan jangka waktu 5 tahun. Berikut ini informasi yang relevan. Biaya investasi sebesar Rp100.000. Depresiasi yang dilakukan dengan garis lurus selama 5 tahun per tahunnya adalah Rp16.000. Pada akhir proyek, aset tersebut diperkirakan Rp137. Bisa dijual dengan harga Rp30.000. Jika dilaksanakan, proyek tersebut akan memakai fasilitas gudang yang sedianya bisa dijual dengan harga Rp150.000. Nilai buku saat ini
adalah Rp140.000. Pada akhir proyek gudang tersebut bisa dijual dengan harga Rp150.000. Nilai buku saat itu diperkirakan Rp130.000. Investasi untuk modal yang dikerjakan adalah Rp10.000, Rp15.000, dan Rp15.000 pada tahun ke-0, 1, dan juga 2. Sebelum proyek tersebut diluncurkan, perusahaan melakukan tes pasar dan menghabiskan biaya sebesar Rp20.000. Produk baru tersebut akan memakan pangsa pasar produk lama. Kerugian yang dialami karena kanibalisasi tersebut diperkirakan sebesar Rp5.000 per tahun selama 5 tahun. Penjualan diperkirakan sebesar Rp300.000 per tahun. Biaya operasional diperkirakan Rp50.000 per tahun. Penjualan dan biaya operasional diasumsikan berupa kas. Pajak adalah Rp40.000 untuk proyek tersebut. Perusahaan meminjam sebesar Rp50.000 dengan tingkat bunga 20% per tahun. Biaya modal rata-rata tertimbang atau discount rate adalah 20%. Perhitungan kas operasional, ada laporan laba rugi akuntansi dan juga aliran kas. Pertama, penjualan. Sebesar Rp300.000 masuk ke dalam laporan laba rugi akuntansi dan juga masuk ke dalam aliran kas. Lalu ada biaya operasional masuk ke dalam laba rugi akuntansi sebesar Rp50.000 dan masuk ke dalam aliran kas Rp50.000 tetapi dikurangi. Lalu ada depresiasi sebesar Rp16.000 masuk ke laporan laba rugi akuntansi. Lalu ada laporan operasional sebesar Rp234.000 disimpan di laporan laba rugi akuntansi. Lalu ada pajak sebesar Rp93.600 masuk di laporan laba rugi akuntansi dan dikurangi di aliran kas sebesar Rp93.600. Lalu dihasilkan laba bersih sebesar Rp140.400 di laporan laba rugi dan sebesar Rp156.400 di aliran kas. Aliran kas masuk sama dengan laba bersih ditambah depresiasi, yaitu Rp140.400 ditambah Rp16.000 sama dengan Rp156.400. Contoh soal dengan menggunakan metode payback period, yaitu PBP sama dengan capital outlays dibagi dengan proceeds dikali 1 tahun, atau bisa menggunakan rumus PBP sama dengan investasi dibagi dengan cash flow dikali 1 tahun. Proyek B membutuhkan investasi sebesar Rp120 juta. Aliran kas masuk atau proceed dalam kurung laba neto ditambah penyusutan diperkirakan sebesar Rp40 juta per tahun selama 6 tahun. Maka besar payback periodnya adalah PBP sama dengan Rp120 juta dibagi dengan Rp40 juta dikali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Apabila proceed atau cash flow setiap tahun tidak sama, maka harus dicari dari tahun ke tahun. Tahun ke-1 sebesar Rp50 juta, tahun kedua sebesar Rp50 juta, lalu tahun ketiga sebesar Rp40 juta, tahun keempat sebesar Rp30 juta, tahun kelima sebesar Rp20 juta, dan tahun ke-6 sebesar Rp20 juta. Payback periodnya dapat dihitung sebagai berikut. Outlays atau investasi sebesar Rp120 juta. Lalu ada proceed tahun ke-1 sebesar Rp50 juta dikurangi. Jumlahnya adalah Rp70 juta. Lalu proceed tahun kedua sebesar Rp50 juta. Jadi Rp70 juta dikurangi Rp50 juta sama dengan Rp20 juta. Maka PBP sama dengan 2 tahun ditambah 20 juta dibagi dengan 40 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 tahun 6 bulan.
Pada tahun ketiga, sisa investasi yang belum kembali sebesar 20 juta rupiah. Padahal pada tahun ketiga, proyek B diperkirakan memperoleh aliran kas masuk bersih sebesar 40 juta rupiah dalam 1 tahun. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dana investasi sebesar 20 juta rupiah memerlukan waktu selama 20 juta dibagi dengan 40 juta dikali 12 bulan sama dengan 6 bulan. Sehingga payback periodnya selama 2 tahun 6 bulan. Jika payback period ini lebih pendek atau lebih singkat dibandingkan jangka waktu kredit, atau apabila dana berasal dari pinjaman yang disyaratkan oleh investor atau pihak bank, maka proyek B layak dilaksanakan atau diterima. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kriteria penilaian investasi yang pertama, payback period. Payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Payback period ingin melihat seberapa lama investasi bisa kembali. Semakin pendek jangka waktu kembalinya investasi, semakin baik suatu investasi. Berapa payback period proyek di muka? Payback period sama dengan 136,4 ditambah 119,6 dibagi 136,4. Atau diperoleh dalam 1 tahun ditambah sisa kas yang harus dilunasi dibagi aliran kas tahun kedua, sama dengan 1 ditambah 0,88. Dengan demikian payback period sama dengan 1,88 tahun. Yang kedua, discounted payback period. Dengan metode ini, aliran kas di present value-kan sebelum dihitung payback periodnya. Metode discounted payback period tidak bisa menghilangkan kelemahan yang kedua, yaitu tidak memperhitungkan aliran kas di luar payback period. Yang ketiga, accounting rate of return atau ARR. Metode ARR menggunakan keuntungan sesudah pajak, dibagi dengan rata-rata nilai buku investasi selama usia investasi. ARR mempunyai kelemahan yang mencolok, yang sama dengan payback period. Pertama, ARR menggunakan input yang salah, yaitu laba akuntansi, bukannya aliran kas. Input yang salah akan menghasilkan output yang salah juga, atau garbage in, garbage out. Kedua, ARR tidak memperhitungkan nilai waktu uang, kemudian besarnya cut-off rate juga tidak mempunyai justifikasi teoritis yang kuat. Yang keempat adalah net present value. Net present value adalah present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Keputusan investasi adalah sebagai berikut ini. NPV lebih besar dari 0, usulan investasi diterima. NPV kurang dari 0, usulan investasi ditolak. Yang kelima, internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar. IRR diartikan juga sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected rate of return. IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan usulan investasi diterima. IRR lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disyaratkan usulan investasi ditolak. Yang keenam, kaitan antara NPV dengan IRR. IRR adalah discount rate yang membuat NPV sama dengan 0. Kaitan antara keduanya tersebut bisa dilihat pada bagian berikut ini. Yang ketujuh, Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Keputusan investasi adalah sebagai berikut ini. PI lebih besar dari 1, usulan investasi diterima. PI kurang dari 1, usulan investasi ditolak. Dan yang kedelapan adalah perbandingan metode NPV, IRR, dan PI. Poin A, metode NPV dengan IRR. Untuk membandingkan keduanya, kita akan membedakan usulan investasi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mutually eksklusif atau saling menghilangkan, dan yang kedua, independen atau bebas. Untuk jenis yang pertama, kita hanya bisa memilih satu dari beberapa usulan atau menolak semuanya. Kita tidak dapat memilih semuanya.
Untuk jenis yang kedua, keputusan memilih atau menolak satu proyek tidak akan mempengaruhi keputusan pemilihan atau penolakan proyek lainnya. Dan poin B, metode NPV dengan PI. Jika proyek yang kita analisis bersifat independen, maka keputusan NPV dengan PI akan konsisten satu sama lain. Dan yang kesembilan ada MERR atau Modified Internal Rate of Return. Metode MERR dibuat untuk menghilangkan kelemahan IRR, sementara angka MERR yang dihasilkan akan mirip dengan IRR atau dalam bentuk presentase. Pada kondisi dua proyek dengan ukuran yang sama, MERR akan konsisten dengan NPV. Berikut terdapat contoh soal, yaitu suatu investasi diharapkan selama 3 tahun mendatang akan menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar 2 juta rupiah per tahun. Apabila tingkat diskon rate-nya 10%, maka nilai sekarang dari keuntungan tersebut adalah PV1 sama dengan 2 juta dikali 0,909 sama dengan 1.818.000 rupiah. PV2 2 juta dikali 0,826 sama dengan 1.652.000 rupiah. PV3 2 juta dikali 0,751 sama dengan 1.502.000 rupiah dan dijumlahkan menjadi 4.972.000 rupiah. Jadi nilai sekarang dari penerimaan 2 juta per tahun selama 3 tahun adalah 4.972.000. Untuk menentukan diskon faktor pada diskon rate 10% bisa dilihat dari tabel di samping. Poin C, kriteria investasi dalam praktek. Pembicaraan di muka menyimpulkan NPV, IRR, dan PI merupakan metode terbaik. Ketiganya memperhatikan aliran kas atau bukannya keuntungan akuntansi, memperhatikan nilai waktu uang, dan semua aliran kas diperhitungkan. Pada kondisi normal, ketiga metode tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang konsisten satu sama lain. Dalam beberapa situasi, bisa terjadi konflik atau ketidakkonsistenan antara ketiga metode tersebut. Jika terjadi konflik, NPV yang seharusnya dipakai sebagai kriteria investasi. Alternatif lain dengan menggunakan IRR atau PI untuk aliran kas tambahan atau incremental cash flow, atau MERR, Modified Internal Rate of Return, jika kita ingin memakai IRR. Alternatif kriteria investasi tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan dari NPV. Berikut adalah perbandingan kriteria investasi berdasarkan survei tahun 1984. Yang pertama ada metode AAR atau Average Accounting Return dengan teknik utama 10,7% dan teknik kedua 14,6%. Lalu ada metode Payback Period dengan teknik utama 5,0 dan teknik kedua 37,6. Lalu ada yang ketiga Internal Rate of Return dengan teknik utama 65,3 dan teknik kedua 14,6. Lalu ada Net Present Value dengan teknik utama 16,5 dan teknik kedua 30,0 dan yang lainnya 2,5 dan 3,2. Tabel tersebut menunjukkan sebagian perusahaan masih menggunakan kriteria berdasarkan akuntansi atau AAR. Payback period sebagai teknik utama digunakan paling sedikit. Internal rate of return digunakan lebih banyak dibandingkan dengan NPV. Berikut adalah perbandingan kriteria investasi berdasarkan survei tahun 2000. Yang pertama ada internal rate of return, yaitu 75,6%, net present value 74,9%, payback period 56,7%, discounted payback period 29,5%, accounting rate of return 30,3%, profitability index 11,9%. Ada beberapa penemuan lainnya yang cukup menarik sebagai contoh perusahaan yang membayar dividen yang tinggi dengan tingkat hutang yang tinggi menggunakan NPV dan IRR. Yang lebih sering dibandingkan dengan perusahaan kecil dengan tingkat hutang rendah dan tidak membayar dividen.
Kriteria payback period lebih banyak digunakan oleh perusahaan kecil dan oleh perusahaan yang manajer keuangannya tidak mempunyai tingkat pendidikan setingkat atau MBA, Master atau Magister Management atau MM. Contoh soal, sebuah proyek investasi memiliki nilai investasi 800 miliar rupiah dengan aliran kas bersih atau net cash flow setiap tahunnya adalah 200 miliar rupiah. Jangka waktu proyek adalah 5 tahun. Hitung payback period atau proyek period. Besarnya payback period dapat digunakan dengan menggunakan rumus persamaan berikut, yaitu PP sama dengan I per RNCF, yaitu PP adalah payback period, I adalah nilai investasi sekarang, dan RNCF adalah rata-rata net cash flow. Jadi, PP sama dengan 800 dibagi 200 sama dengan 4 atau 4 tahun. Jadi, kesimpulannya, payback periodnya adalah 4 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.